Ke belakang. Isi kamari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak Ibu pembina para siswa dan siswi, selanjutnya Bapak Ibu jamaah yang berhadir, wabil khusus kepada siswa dan siswi SMA sederajat. Insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pelaksanaan salat maghrib berjamaah. Semuanya salat tadi? Ada salat semuanya? Alhamdulillah. Kemudian kita berzikir, berdoa dan melaksanakan salat sunnah juga setelah atau ba'da maghrib. Kemudian kita sambil menunggu datang waktu salat isya, kita duduk sambil mendengarkan pengajian atau tausiah. Insyaallah semua yang kita lakukan apalagi di dalam rumah Allah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih keutamaan daripada majelis ilmu atau mendengarkan pengajian adalah diturunkan oleh Allah ketenteraman dan ketenangan ke dalam hati kita. Allah turunkan rahmatnya, Allah hadirkan malaikat di sekitar kita berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah sianu yang hadir dalam majelis ilmu. Ya Allah, ampunilah dosa sianu yang hadir dalam majelis ilmu. Yang luar biasanya, para siswa dan siswi kami, kamu semuanya adalah wa zakarallahu fi man indah, menjadi artis di kalangan para malaikat. Malaikat penghuni langit diberitahukan oleh Allah bahwa di Masjid Al-Falah Tembok sedang berkumpul para pemuda-pemudi yang sedang menuntut ilmu atau mengikuti kajian, disampaikan kepada para malaikat-malaikat Allah. Mungkin orang Amerika nak kenal Jawa awak duduk di sikon. Orang Malaysia nak kenal Jawa awak duduk di sikon. Tetapi di saat kita duduk dalam majelis ilmu, insyaallah malaikat-malaikat Allah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita di sini, aktivitas yang kita lakukan ini adalah bernilai ibadah di sisi Allah dan dilipat gandakan pahala di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat. Beliau adalah suri tauladan bagi kita dalam kehidupan ini. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak orang yang salah idola, salah mencari contoh, salah mencari model. Padahal Allah telah merekomendasikan bahwa model yang terbaik itu adalah Rasulullah. Apa yang terbaik dari Rasulullah? Semua aktivitas Rasulullah adalah role model atau contoh bagi kita. Mulai dari kehidupan remajanya,
mulai dari kehidupan anak-anaknya, bahkan sampai beliau meninggal, semua aktivitas Rasulullah adalah terbaik. Kita contohkan saja bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah dalam hal kepemimpinan, baik itu dalam keluarga, rumah tangga, bahkan dalam peperangan ataupun dalam memimpin masyarakat, bukan hanya dalam hal agama tapi juga dalam hal berpolitik, bernegara. Rasulullah adalah contoh bagi kita semuanya. Kenapa kita mesti mengambil contoh dari barat, padahal Allah telah merekomendasikan ini contohnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surat Al-Ahzab atau surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Laqad kana lakum, lihat ayat itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah sin enggak be? Dah. Sungguh telah ada bagi kamu dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Contoh yang baik, suri tauladan yang harus kita ikuti. Bagaimana kita cara mengikuti atau mendapatkan contoh yang baik dari Rasulullah? Ikuti Rasulullah. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika ada kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Jadi kalau ingin kita cinta dengan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mesti mengikuti Nabi Muhammad. Makanya ulama menyebutkan syarat diterimanya amalan ada berapa? Ada dua. Pertama adalah ikhlas kepada Allah, yang kedua adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah diikuti, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Maka hari ini bolehkah kita belajar tentang peneliti-peneliti dunia tentang penemuan atau pemikiran Syanu? Boleh, tapi ingat jangan tinggalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parahnya hari ini, ketika anak remaja Islam ditanya rukun Islam ada bara, wala bingung setengah mati memikirkan. Ya, tapi ketika ditanyakan nomor sepatu sahri ini nomor bara, oh dapik dia kan? Nah, itu yang anehnya hari ini. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang berhadir, para pemuda-pemudi kami, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa di antara sebagian dari yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran memuat tentang kisah. Kisah di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang kisah Nabi, kisah orang-orang soleh, dan bahkan kisah orang-orang toleh sekalipun. Orang toleh itu orang yang maksiat kepada Allah. Kisah para Nabi, mulai dari Nabi Adam disebutkan. Bahkan kalau kita baca surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang kisah Nabi Adam. Juga disebutkan tentang Nabi Musa. Nabi yang 25 itu ada disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nabi yang paling banyak namanya disebutkan adalah Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nah, setelah itu ada juga kisah tentang orang-orang soleh seperti Luqman. Siapa lagi? Ashabul Kahfi. Siapa lagi? Orang-orang soleh. Maryam boleh tahu? Siapa Maryam itu? Oh, sampai kawan sakit lasuah Pak, ya kan? Nah, siapa lagi? Tentang kisah orang soleh dalam Al-Quran. Nah, juga ada kisah orang toleh, orang yang maksiat kepada Allah. Qarun, Fir'aun, Haman, siapa lagi? Abu Lahab. Nah, juga disebutkan tentang Imra'atun Nuh wa Imra'atul Lut, tentang bagaimana istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu umumnya kisah Nabi, bukan hanya ketika Nabi itu sudah tua saja dikisahkan, tidak. Tidaklah tua saja Nabi itu dikisahkan dalam Al-Quran. Justru ketika mudanya disebutkan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita contohkan seperti Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan ada ayatnya dalam Al-Quran kalau dia mau disembelih ayahnya. Surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail ketika dia sampai batas berusaha, ada yang mengatakan umurnya 13 tahun, ayahnya mengatakan, hai anakku, nah ayah bermimpi, dalam mimpi ayah menyembelihmu. Bagaimana tanggapanmu wahai anak? Apa jawaban anak yang soleh ini? Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, kerjakan, laksanakan, lakukan. Nah, berapa umur Nabi Ismail tadi itu? Lebih kurang 13 tahun. Artinya dia sudah baru lepas dari anak-anak atau baru masuk masa remaja. Nah, jadi Allah menjelaskan kisah para nabi dalam Al-Quran bukan hanya ketika dia sudah tua saja, tapi ketika muda pun disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Juga disebutkan bukan nabi, tapi dia adalah orang soleh. Siapa contohnya? Seperti Habil. Habil itu adalah anak Nabi Adam. Watslu alaihim naba'a banai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakanlah, bacakan kisah tentang dua putra Adam dengan benar, dengan sebenarnya. Ketika kedua-duanya diperintahkan berkurban, nah, lalu yang diterima cuma satu, yang lain tidak diterima. Siapa yang diterima kurbannya? Habil. Yang tidak diterima? Qabil. Ada tak orang yang bernama Qabil hari ini? Tak ada, terang ada. Tapi nama kawan wah Habil lah itu. Kenapa? Untuk tafakul. Nah, Habil adalah orang yang soleh, pemuda yang soleh, pemuda yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Juga disebutkan tentang Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Nabi Yusuf bukan hanya dia berbakti kepada ayahnya, taat kepada Allah ketika dia sudah menjadi menteri saja, tapi semenjak dia kecil pun dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan rasul diceritakan tentang kisah mereka umumnya ketika mereka masih muda. Maka demikian pula halnya Al-Quran juga menjelaskan tentang betapa pentingnya peran pemuda. Kalau dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allah akan membagi karakter manusia atau keadaan kita manusia kepada 3 bagian. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Pertama, Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Setelah Allah jadikan kita lemah, Allah jadikan kita mempunyai kekuatan. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa saibah. Setelah Allah jadikan kita kuat, kita menjadi lemah kembali. Kira-kira dari 3 keadaan itu berapa kali kekuatan disebutkan? Cuma sekali. Jadi Allah ciptakan kita lemah, Allah ciptakan kita kuat, Allah ciptakan kita lemah kembali. Apa maksudnya? Ketika kita baru lahir, laita lu minta sesuatu ke orang tua. Ma, awak pemaraton ke lapang kantin lama, kecewa kan? Awak baru lahir kan? Tak kaju yang mau lihat. Nah, anak-anak masih lemah. Bahkan remaja pun dah itu masih tergolong lemah. Dah. Masa remaja, masa pemuda itulah masa mempunyai kekuatan. Tapi kalau sudah sampai 40 tahun umur nanti, 50 tahun inilah masa yang lemah. Lemah itu dibuktikan dengan syaibah, dengan beruban. Nikmat yang dalam diri kita ini, hari ini kan giginya masih utuh, nah, gigi masih sempurna. Dah, rambut Ustaz Caliak lah banyak dan hitam lah. Tapi lihatlah 20 tahun akan datang, 30 tahun yang akan datang, yang hari ini begitu bergembira dengan kekuatannya, taluk di maraton
30 kali berputar di lapang kantin dalam sepagi hari Minggu, lihat ketika dia berumur 50 tahun. Barangkali putar tadinya 2 kali setelah sakit pinggang sudah tu. Dah, buktinya apa? Kita lemah kembali. Maka oleh kerana itu ketika kita mempunyai kekuatan ini, manfaatkanlah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Untuk apa dimanfaatkan kekuatan? Pertama, kata Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Hidupnya remaja itu adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Mungkin tak kita mendapat takwa kepada Allah kalau tak punya ilmu? Tak mungkin. Karena ilmu itu adalah jalan untuk mendapatkan takwa kepada Allah. Ibadah kita tak sempurna kalau tak punya ilmu. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah siapa? Orang beriman dan orang berilmu. Maka beruntunglah kita hari ini, walaupun kita sekolah di sekolah umum, tapi banyak anak SMA tu yang hafiz Quran hari ini. Ada tak di antaranya di sini yang hafiz Quran? 30 juz ada? Juz 30 ada? Ada juz 30. Nah, yang perempuan ada yang hafal Quran? Apa diam saja? Ada tak yang hafiz di sini? Juz 30 hafal? Nah, kalau alun apa masih ada waktu. Kita masih muda. Nah, tapi kalau lah apa terus tingkatkan. Dengan cara begitu nanti ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah besar, maka ini adalah bukan menjadi penyesalan bagi kita. Banyak kok yang dari alumni umum tapi dia menjadi ustaz. Dia menjadi orang yang paham dengan agama. Kenapa? Karena di samping dia belajar umum, dia juga belajar agama. Cara belajar agamanya ada yang sifatnya ekstrakurikuler. Apa ekstrakurikuler kalau di SMA? Ini SMA Benampu kan? Apa ekstrakurikulernya di sana? Kan ada kalau keagamaannya kan ada muhadarah lah. Rumah ustaz di belakang SMA tu jadi terangan anak SMA tu pidato gitu. Dah. Kadang menyorak ibunya. Ada kuliah ke belakang tu. Waktu solat masuk lah ya tu jali mana ke rumah ustaz tu. Dah. Sebab rumah ustaz di belakang SMA tu mana? Dah. Apalagi ekstrakurikulernya bisa pidato, ada tak pidato di sana diajarkan? Ada. Beretorika, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu ayat Allah. Nah, apalagi hafiz, ada tak? Program tahfiznya ada kan? Bahkan di sebagian SMA, SMP, bahkan sekolah SD ada program wisuda tahfiz. Nah, maka itu adalah ekstrakurikuler. Ambil itu, jangan tinggalkan. Ikuti itu, karena itu adalah bagian daripada keutamaan awak biswa. Ketika lah tamat SMA, dulu waktu SMA hafal 3 juz, sudah itulah kuliah menjadi 5 juz. Jadi pengalaman tersendiri. Tapi kalau SMA malah setengah nayu yang buruk, saya cerita biswa, malah tekanan yang dah. Contoh cerita kawan dulu ibu yang di kantin tu setiap sekolah, setiap belajar, bakwan dan ambil 5 dan bayar 2 kan? Itu yang buruk yang diceritakan. Tapi coba cerita tu yang cerita yang baik-baik. Inilah pentingnya ilmu. Imam Nawawi pernah tak dengar namanya? Pernah tak dengar kisah tentang Imam Nawawi? Yang perempuan pernah dengar? Imam Nawawi? Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ada ribuan hadis di situ. Beliau tak sempat nikah gara-gara mendalami ilmu. Bahkan dalam sehari beliau mesti mengajar sampai 12 mata pelajaran. Mulai dari Al-Qur'annya, tafsirnya, badiahnya, bayannya, fikihnya dan lain sebagainya. Dah. Karangannya lebih dari 40 karangan Imam Nawawi. Sampai buku atau kitab At-Tibyan namanya, ada namanya nanti kitab 40 hadis. Arba'in Nawawi namanya. Apa yang dilakukan ilmu. Dah. Jadi kalau berilmu awak insyaallah awak terhormat. Di mana terhormatnya? Pertama di dunia awak dihargai orang. Kamu nanti kalau menjadi cawapres, menjadi capres mesti berilmu. Ya nah, menjadi pemimpin mesti berilmu. Kalau jadi pemimpin tak berilmu, awak akan remeh.
Suatu bangsa akan gagal kalau tidak ada ilmu, dilandasi ilmu di dalamnya. Maka saking pentingnya ilmu, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Dikenallah orang berilmu ini dengan alim namanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, siswa-siswi kami, selanjutnya apa yang harus kita lakukan di samping menuntut ilmu, memperdalam ilmu? Yang kedua adalah akhlak. Apa yang harus kita lakukan dengan akhlak? Akhlak adalah bagian terpenting dalam ibadah kita kepada Allah. Ibadah penting, akhlak penting. Ada orang yang rajin ibadah kepada Allah tapi dengan orang tuanya saking durhakanya. Kira-kira ibadahnya diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Yang di belakang itu diterima atau tidak ibadahnya itu? Orang yang dia rajin sholat, rajin puasa tapi melawan sama orang tuanya. Tidak. Itu makanya orang dahulu, kalau orang dahulu beda zaman, iya betul beda zaman. Orang dahulu pernahkah salah anak-anaknya? Pernah. Yang namanya anak-anak salah. Nah, salah. Tapi bagaimana caranya? Dinasihati. Orang dahulu kalau dia salah sekali ditegur, diingatkan oleh orang tua, paham. Sudah 2 kali, 3 kali dengan melihat saja anaknya paham. Dicari dia anak dia orang tua kan, kalau anaknya salah, ngerti orang tuanya. Itu orang dulu. Kalau hari ini kita lihat, kebetulan Ustaz juga guru, kadang-kadang udah ditegur sekali, 2 kali, bahkan dipanggil orang tua. Ada tak yang dipanggil orang tuanya ke sekolah? Tidak, doa alhamdulillah, tepat tuh anak SMA 60. Tidak ada ya, tidak. Ada yang dipanggil. Kalau orang dulu datang gurunya ke tempatnya atau masuk ke kelas, anak muridnya lipat tangan. Kalau hari ini kadang-kadang kaki anak muridnya ke meja guru, okay? Ada yang seperti itu, tapi tidak di sini. Maka banyaklah kejadian-kejadian di sekolah yang kadang-kadang ya sifatnya bully. Kenapa? Karena akhlak sudah hilang. Maka oleh karena itu akhlak dengan iman itu berkaitan. Ibadah kepada Allah dengan akhlak itu berkaitan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna imannya kepada Allah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kira-kira ada orang yang rajin berbakti sama orang tuanya. Kalau dia tidak sholat gimana hukumnya? Yang perempuan, ada orang yang dia patuh sama orang tuanya. Dia sering bantu orang tuanya, tapi dia tidak sholat gimana hukumnya? Maka belum sempurna imannya dalam dirinya, walaupun dia itu adalah statusnya masih beriman dan masih muslim. Ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, tapi akhlaknya jahat. Contohnya mengicip yo kawan, kadang-kadang membuat orang sakit hati. Ada nak benda itu kawan? Ngecek no kalau tidak tersinggung orang tua, tidak lama dia rasulnya dah. Maka ibadahnya pun bisa menjadi hampa. Apa kata Nabi? La khaira fiha fa ma'wahan nar. Tidak ada kebaikan yang dilakukannya. Tempatnya adalah di neraka. Maka peran akhlak dalam hidup kita sangat penting. Akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? Jaga ibadah kita. Bagaimana akhlak kepada orang tua kita? Hormati orang tua, patuhi orang tua. Antara ibadah kepada Allah dengan bakti kita kepada orang tua itu beriring-iringan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini, apa sambungannya? Ihsana. Rabbmu telah menentukan untukmu, telah menyampaikan, telah memutuskan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kepada orang tua mesti berbuat baik. Apa arti ihsan itu? Kamu kalau dikasih orang uang umpamanya atau sesuatu, terus kamu balas pula mengasihnya besok, itu sama baiknya, khair namanya. Tapi kalau kamu dikasih orang umpamanya, dikasih sesuatu umpamanya, sesuatu itu yang enggak pahit seketik, enggak menyakitkan, tapi kamu tetap berbuat baik, itulah yang ihsan tuh ya. Makanya kebaikan kepada orang tua itu tidak putus-putus. Rugi besarlah bagi orang yang kalau menganggap orang tuanya bukan kebaikan, padahal orang tua itu kebaikan bagi kita. Baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia, orang tua adalah kebaikan. Anak dalam Al-Quran itu ada 4 jenisnya. Ada anakku yang zina namanya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, hiasan.
Kamu ini jadi perhiasan, tak jadi orang tua kamu. Di anakmu tuh nyu santiang, nyu hebat, nyu luar biasa. Orang tua bangga dengan apa yang kamu lakukan. Nah, itu perhiasan namanya. Ada anak tuh yang jadi musuh. Siapa contoh anak yang jadi musuh dalam Al-Quran? Siapa contoh anak yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi orang tuanya dalam Al-Quran? Seperti Kan'an. Kan'an itu anak siapa tuh? Yang perempuan. Kan'an anak siapa? Anak Nabi Nuh. Ya bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kecil Nabi Nuh, kemarilah. Dah, naiklah yo kapal yo ayah gua. Dah, apa kata anaknya? Indah ayah, biarlah kamu cari tapik ke bukit yang tinggi gua, ke gunung gua. Indah kan naik kapal yo ayah dah. Dah, dia nak patuh sama orang tuanya. Itu anak jadi musuh. Dah, ada anak tu yang jadi fitnah, jadi ujian. Ada anak teman kamu yang mungkin disabilitas. Ada anak yang mungkin dia mempunyai penyakit umpamanya. Penyakitnya itu justru kalau kita lihat adalah sering merepotkan orang tuanya. Ada anak yang lumpuh, tapi orang tuanya tetap menjaganya kan. Nah, kamu alhamdulillah mata sehat semuanya, pendengaran sehat, hati pun sehat, dompetnya sehat. Dah hati sehat, badan sehat, alhamdulillah. Dompet itu bisa dicari betul. Nah, bisa ditambah, bisa disehatkan. Tapi kalau hati tidak sehat, pola kacau, pola parah. Nabi Nuh itu yang dia hadapinya anaknya anak yang durhaka, tapi orang tuanya orang yang taat. Apa gelar Nabi Nuh dalam Al-Quran? Innahu kana abadan syakura. Nabi yang banyak bersyukur. Nah, ini yang harus kita jaga baik-baik. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada orang tua, dan akhlak kita kepada sesama. Nah, termasuk kepada sesama teman. Nah, kepada sesama tetangga, kepada sesama komunitas awak. Nah, jangan pernah saling bermusuhan, termasuk kepada siapapun. Yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai pemuda Islam masa kini, hindari hal-hal negatif. Apa contoh hal negatif itu? Yang belakang. Apa contoh hal negatif yang mempengaruhi anak remaja sekarang ini? HP itu ibarat dua mata pedang ya, yang mempunyai sisi. Dan bisa dia bermanfaat dan bisa menjadi mudarat. Nah, apa manfaat HP? Yang perempuan, apa manfaat HP? Pertama, komunikasi. Ya, manfaat HP komunikasi. Jauh jadi dakik. Dah, terus apa lagi? Bisa menambah ilmu. HP ini dimanapun kita, kebanyakan orang lebih cinta kepada HP-nya. Terkadang dia tinggalkan ibadah dan sholatnya gara-gara HP. Ada enggak? Gara-gara main HP tinggal sholatnya. Padahal ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah melalui tangan manusia. Untuk apa? Untuk ibadah. HP ini terkadang babunyi HP di lantai 3 tuh, rumah orang tu lantai 3. Kaja-kaja HP-nya tinggal di bawah. Kecil anaknya, ya HP ayah berbunyi ya. Menanga anaknya mengecek, HP ayah berbunyi ya, langsung ayah pun lari ke bawah. Itu untung lain tak terjatuh di lantai di janjang kayak itu. Nah, gara-gara mengajar HP berbunyi. Tapi Anda tak terpikir oleh orang ketika dia tinggal sholat berjamaah. Ada nak terpikir bagi orang ketika dia meninggalkan ibadah sholat itu dosanya besar di sisi Allah. Bahkan ada orang yang dengan gampangnya meninggalkan sholat kan, gara-gara game tinggal sholat. Ini lay taruh ke surau. Yang laki-laki lay taruh ke surau. Alhamdulillah Ustaz, setiap malam minggu taruh kami ke surau Ustaz. Alhamdulillah. Setiap hari Jumat lay sampai sholat Jumat. Nah, mudah-mudahan habis ini kita tersadar lagi ya, bahwa kita adalah utusan atau yang diinginkan oleh Allah menjadi pemuda-pemuda yang terbaik. Pemuda yang terbaik itu bukan hanya hebat IT, bukan hanya hebat ilmu dunia, tapi juga mengerti cara ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, termasuk melalui ibadah sholat. Jadi tinggalkan hal-hal negatif.
Termasuk hal negatif apalagi pergaulan bebas. Efek dari pergaulan bebas apa? Narkoba, ya nah. Narkoba itu asal muasalnya dari pergaulan bebas. Apalagi penyakit HIV muncul karena pergaulan bebas. Apalagi orang cenderung hatinya untuk tidak peduli lagi dengan agama. Apalagi pengaruh dari pergaulan bebas. Orang justru mementingkan kelompok tertentu, kawan tertentu dan memusuhi orang lain. Itu akibat daripada pergaulan bebas. Maka dengan ilmu dan akhlak kita bendung hal demikian. Kalau itu lawak bendung, insya Allah menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Bisa itu yang laki-laki? Yang laki-laki bisa dipahami? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, gali terus ilmu. Yang kedua, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu dibuktikan dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hindari hal-hal negatif. Yang keempat, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Apa hal-hal yang bermanfaat yang harus kita lakukan? Bisa misalnya melakukan kegiatan-kegiatan taklim, pengajian, mencari kawan-kawan yang soleh, membaca Quran. Misalnya ada wirid awak umpamanya awak bertiga orang, berampi orang, berlima orang. Ada umpamanya awak baca Yasin bersama-sama, menghafal Quran. Itu hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Sebab para pemuda-pemudi kami ada dua jenis perang hari ini. Nah, ada dua jenis perang. Pertama, perang konvensional, perang pakai senjata. Kita perang pakai senjata dah hari ini. Pakai senjata dah perang hari ini? Enggak. Tapi saudara awak di Palestina pakai senjata. Kapan kita pakai senjata itu? Dulu waktu Belanda dulu tuh. Nenek moyang awak berjuang memerdekakan Indonesia. Apa yang disampaikannya? Allahu Akbar. Berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajah. Nah, hari ini perang kita perang apa? Perang ghazul fikri, perang pemikiran. Dosa diantarkan oleh orang ke rumah kita, betul atau tidak? Ya laki-laki, dosa diantarkan tak ke rumah kita hari ini? Itu manggut seketi sih, iya atau tidak? Iya. Apalagi dosa diantarkan tak ke saku kita melalui HP kita. Terkadang sesuatu yang baik pun kita lihat munculnya yang buruk bagai. Ada atau tidak? Gimana tuh? Apalagi kalau dilihat benaran, itu tidak boleh. Dosa jadinya kan? Nah, maka hari ini dosa diantarkan ke dalam saku kita, ke dalam rumah kita, ke dalam keluarga kita. Ke rumah apa dosa diantarkan orang? Lihat siaran TV, lihat perempuan buka aurat, lihat siaran TV, isinya adalah gosip. Dah, lihat siaran TV, banyak kasus-kasus begini dan begitu. Dah, dosa diantarkan ke rumah kita. Belum lagi dosa dari orang lain kepada kita. Dah, akibat daripada kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, awas suku modeko dan lain sebagainya. Diingatkan oleh orang tak nak mau. Nah, banyak itu akibat-akibat yang telah dilakukan dengan sebab melihat dosa, melakukan dosa. Orang bisa nyumpamonyo membuat nan buruak. Bapa bisa membuat nan buruak karena mencalik di melalui HP atau melalui media. Bisa orang melakukan sesuatu yang keji. Kenapa? Karena pengaruh dari HP. Ada anak kecil, dia ngomong didengar oleh orang tuanya. Suatu ketika anak kecil ini berkata kasar sama orang tuanya. Lalu orang tuanya bilang sama anak ini, "Nah, bapak mau itu kecil ke bunda? Dah, dari siapa dari mata mau itu?" Rupanya ditelusuri dia berteman di sekolah dengan orang yang suka pula mengecek dan buruk-buruk. Maka hati-hati kita dalam berteman. Maka pilihlah teman itu yang bisa mempengaruhi kita kepada yang positif, jangan kepada yang negatif. Kalau kepada yang negatif, apa yang terjadi? Ibaratkan awak bakawan orang tukang besi atau sesuatu yang bau busuk. Kira-kira awak dapat tak busuknya? Tapi bakawan orang minyak harum dapat tak harumnya? Walaupun tak dapat minyaknya. Mode itu lo bakawan yang elok. Kamu punya teman kamu itu adalah
pecandu narkoba umpamanya. Nah, lambe laun kalau awak dake bakawan yang awak akan dibujuk tarik. Cubalah dulu nak terus ketik ke nah. Dibujuk dulu. Atau setidaknya ketika bermasalah kamu akan dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Ya nah, bermasalah kita berteman atau bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka carilah hal-hal yang positif. Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat yang akan membuat perkembangan kita, dunia kita baik, akhirat kita juga baik. Nah, terus apa lagi yang harus kita lakukan ketika masa muda ini? Manfaatkan masa muda. Untuk apa kita manfaatkan masa muda? Nabi mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 sesuatu sebelum datang 5 sesuatu. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika. Ketika muda ini pergunakan semua untuk hal kebaikan. Nah, pergunakan karena elok-elok. Bahkan besok di akhirat sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Pada hari akhirat nanti orang akan diadili oleh Allah. Orang akan mendapat kecaman dari Allah. Tapi ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah. Siapa yang 7 itu? Imamun adil, ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Maka ketika muda awak rajin kepada Allah, itu akan bermanfaat. Nah, sebab awak tua belum tentu sampai tua lah. Ada tak kamu melihat siswa atau teman sekelas kamu, teman sekolah kamu yang meninggal waktu dia sekolah? Ada tak? Ada. Ada tak kamu melihat anak kecil yang meninggal? Ada. Jadi kapan kita tuanya? Padahal kita sudah mukallaf nih. Nah, maka ketika ada kesempatan beribadah, manfaatkan beribadah. Sebab kita mendapat jaminan dari Allah melalui lisan Rasulullah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Kok mati awak sudah boleh tapi awak lai taat kepada Allah, insyaallah awak dijamin selamat besok di akhirat. Terus apa lagi yang harus kita lakukan sebagai pemuda? Ya'jabu rabbuka laisat lahu safwah. Allah kagum min syabbin laisat lahu safwah. Kagum dengan pemuda. Apa yang dikagumi oleh Allah? Allah kagum dengan awak sebenarnya. Apa yang dikagumi oleh Allah? Laisat lahu safwah. Pemuda yang tak mau terjebak dalam hal-hal yang buruk, memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan keinginan buruk. Kalau nak buruk-buruk lawak karajo kanan yang terjadi lah. Dan buruk-buruk tiba ke diri awak. Maka oleh karena itu para pemuda kami, pemudi kami, dekatkan diri kepada Allah. Jadilah pemuda-pemuda yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kalau kita lihat pada masa Rasulullah dulu, ada tak anak muda yang masuk Islam? Nabi kan berdakwah dulu mengajak orang masuk Islam. Ada tak anak muda yang masuk Islam? Banyak anak muda yang masuk Islam. Siapa contohnya anak muda yang masuk Islam? Zubair bin Awam, umur 5 tahun dia masuk Islam. Siapa Zubair bin Awam itu? Anak tante Nabi Sofiyah namanya. Zubair bin Awam itu dia juga selalu membela Rasulullah. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Pernah tak dengar kisah Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi tidur? Dah pernah. Kejadiannya bila tu? Ketika Nabi mau hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh Ali? Menolak Ali atau tidak? Hai Ali, kamu tidur tempat tidur aku. Apa jawaban Ali? Baik ya Rasulullah. Padahal Nabi mau dibunuh orang, tapi Ali mau menggantikan. Kenapa Ali mau menggantikan? Karena cintanya kepada Rasulullah. Umur berapa Ali masuk Islam? Lebih kurang 9 tahun umurnya dia masuk dalam Islam. Siapa lagi? Sahabat-sahabat Nabi. Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair itu? Orang kaya, orang yang suka wangi-wangian, pemuda yang tampan. Bahkan pemudi-pemudi Makkah itu bahasanya kini kok kelepek-kelepek namanya. Apa namanya? Suku bana layu Mus'ab bin Umair ko. Gagah iyo, wangi iyo, barasieh iyo. Kalau ada pemuda nyo gagah, tapi mandi sekali seminggu. Baunya tak tangguang ledo.
lah cobaun kain buruh masuk dalam banda kan. Nah, kira-kira disukai tak oleh perempuan? Tidak disukai. Tapi Mus'ab bin Umair jauhnya barulah tabaunnya. Begitu harumnya kan. Dia suka dengan yang harum. Mus'ab bin Umair anak orang kaya. Dia kaya, tapi dia begitu ingin penasarannya kepada Islam, sehingga dia pergi ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Siapa rumah Arqam bin Abil Arqam itu? Tempat dakwah Nabi yang pertama. Ya, jadi waktu di Mekah itu Nabi menyebarkan Islam, kan tapi itu ke dibunuh guys. Di mana tampaknya Nabi berdakwah kepada sahabat menyampaikan Islam, rumah Arqam bin Abil Arqam namanya. Mus'ab bin Umair pergi ke situ. Dicari ke situ. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Dia dikurung di kamar. Tidak dia makan. Sudah tu disuruh pai dan lain sebagainya. Kalau tidak namuah, balik kepada ajaran nenek moyang, apa ibanalah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Dia tetap memilih Islam. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang hafal hadis. Kamu pernah dengar nama Abu Hurairah? Pernah dengar? Abu Hurairah itu siapa? Sahabat Nabi. Abu Hurairah itu dia cuma 3 tahun berjumpa dengan Nabi. 3 tahun, tapi dia hafal lebih dari 5.000 hadis Nabi. Perawi hadis yang kategori banyak. Kamu kenal dengan Abdullah bin Abbas? Siapa tuh? Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas namanya. Anak siapa? Anak Abbas. Abbas itu siapa? Paman Nabi. Paman Nabi ada berapa orang semuanya? Kita kan mengaku cinta kepada Rasulullah, ini harus tahu siapa Rasul, siapa istrinya, siapa anaknya, siapa paman-pamannya. Paman Nabi itu banyak, ada Abbas, ada Hamzah, ada Zubair, Haris, Mukawim, Hajar. Termasuk Abu Talib. Saya seorang lain yang ada tu? Abu Lahab, Abu Jahal bukan. Abu Jahal itu namanya Ammar bin Hisham namanya. Nah, jadi Abdullah bin Abbas, anak dari Abbas, itu didoakan kebaikan oleh Nabi. Apa doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam agama. Ada tak orang tuanya yang membisikkan ke telinga kamu, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pahamkan anakku agama ya Allah. Ada tak? Kalau ada tu the best orang tuanya tu. Hebat orang tuanya. Dah, salam dengan anak. Nah, semoga jadi anak yang soleh. Ada tak? Baik dari waktu kecil dulu ataupun hari kini. Ada tak udah itu? Kalau ada, hebat orang tua itu. Maka orang tua walaupun dia di samping kita tak mengatakan nak jadi anak yang soleh nak, tapi di tengah malam dia bangun tengah malam, dia berdoa untuk kita sementara kita dalam keadaan tidur terlelap. Ya Allah, jaga anakku ya Allah. Ya Allah, hindarkan dia dari hal-hal yang buruk. Pasti itu yang dilakukan orang tua kamu. Maka beruntunglah kalau ada orang tua yang seperti itu. Dan beruntunglah kamu yang masih mempunyai orang tua yang seperti itu. Maka kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, menjadi pemuda-pemuda yang tangguh. Hari kini kamu belajar, hari besok kamu mengajar. Hari kini kamu dipimpin oleh guru dan orang tua, tapi pada masanya nanti kamu akan menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Setidaknya menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Pemimpin menjadi keluarga, dari keluarga. Pemimpin di masyarakat. Pemimpin dalam suatu bangsa dan negara. Akankah akan bangga saya atau ustaz nanti suatu saat ternyata anak SMA benakku kok jadi capres dan jadi presiden? Kan luar biasa tuh nak. Amin ala celo. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akan bangga orang tua kamu, guru dan semua orang ketika kamu menjadi pemimpin adalah menjadi pemimpin yang amanah. Kenapa menjadi pemimpin yang amanah? Karena tahu jo kaji. Kalau tidak tahu jo kaji, anak kerja sudah tulai korupsi. Dah, paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Maka oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari ceramah kita malam hari ini, yang pertama, kita harus menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, yang berguna bagi bangsa dan negara. Apa yang harus kita lakukan? Gali ilmu sebanyak mungkin. Yang kedua, ibadah dan akhlak jangan ditinggalkan. Yang ketiga, Anda bercatat tadi itu. Yang ketiga, hindari hal-hal yang negatif. Yang keempat, lakukan hal-hal yang positif. Setelah itu, tirulah kebiasaan Rasulullah
tirulah pemuda-pemuda yang hidup pada masa Rasulullah, tirulah pemuda-pemuda yang dekat dengan Allah. Mungkin hanya itu yang dapat bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Yang bilang amin insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.